Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita kembali masuk dalam siraman rohani saat ini. Bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri dan kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Maka hari ini kita masih boleh kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama saya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk siang ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan menyediakan waktu kami beberapa saat untuk boleh duduk diam. Kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu dan biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan buat setiap kami dalam hidup kami yang kami jalani dari hari ke hari. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama saya langsung kita membuka di dalam Filipi pasalnya yang pertama. Kita akan melihat dua ayat di sana. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa teruskan membaca sendiri karena dalam bagian ini ada beberapa ayat, tapi kita akan melihat 1-2 ayat di sana. Filipi 1 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan, kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh teruskan. Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian Rasul Paulus ketika dia dalam penjara. Bagaimana ia menyikapi hari-harinya di dalam penjara. Kita mau belajar dari Rasul yang luar biasa ini. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara, ketika dia menyaksikan kesaksian hidupnya tentang kasih Kristus, itu bukan dalam keadaan dia di luar atau ketika dia dalam keadaan bebas, ketika segala sesuatunya baik begitu. Tetapi ketika dia dalam penjara, dalam situasi yang buruk dan sulit, kita melihat Paulus bersaksi. Dia berkata dalam ayat 12 dalam Filipi 1 ini bahwa aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku, yang terjadi atasnya, yang saat ini sedang dia alami itu bukan karena apa-apa. Dia tahu bahwa ketika dia dalam penjara segala sesuatunya tidak begitu saja mandek. Terlebih bicara tentang pelayanan dan pekerjaan Tuhan, bicara tentang kemajuan Injil, enggak berhenti ketika Paulus ada di dalam penjara. Ketika ia terbelenggu kemudian Injil tidak bisa diberitakan, tidak. Malah Rasul Paulus berkata apa? Justru dia ada di dalam situlah maka yang namanya Injil justru semakin tersebar luas. Dikatakan justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga kata dia dalam ayat 13, telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan itu karena Kristus. Ini hal yang menarik yang perlu kita pelajari dari seorang Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwa sekali lagi ketika dia menyaksikan akan pekerjaan Tuhan, akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, bukan ketika dia dalam keadaan baik, dalam keadaan yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dalam keadaan yang tidak baik begitu. Dalam keadaan baik dia bisa menceritakan semuanya, tapi dalam keadaan seperti itu dia bisa lakukan itu. Dia berkata bahwa bukan akhir segalanya ketika dia ada di dalam penjara itu, tetapi justru dari situlah menyebabkan kemajuan Injil. Dari situlah justru pekerjaan Tuhan akan terus diberitakan. Dari situlah justru akan banyak timbul semangat yang kembali dibakar, semangat yang menyala-nyala kembali untuk tidak berhenti, terus dan terus mengabarkan Injil kepada banyak orang. Rasul Paulus merasakan sendiri bagaimana memang penderitaan yang dia alami sebagai seorang rasul. Kita tahu, kita setuju bahwa Rasul Paulus mengalami begitu banyak penderitaan sepanjang pelayanan dan sepanjang pengikutannya kepada Tuhan dan sepanjang dia memberitakan Injil kepada banyak orang. Rasul Paulus tidak mendapatkan paling tidak sepadan dengan jerih lelahnya, tapi justru bukan kebahagiaan dan sukacita. Sukacitanya bukan karena orang memperlakukan dia dengan baik karena pelayanan yang dia dikerjakan, tetapi Rasul Paulus bersukacita karena apa? Ketika dia jatuh dalam berbagai-bagai penderitaan itu, dia merasakan sukacita yang lain, sukacita yang mungkin secara penilaian dunia beda dengan sukacitanya Rasul Paulus. Dalam keadaan yang sulit, dia tetap rasakan sukacita yang tidak bisa terkatakan oleh
kalimat biasa, oleh kata-kata biasa. Dia merasa bahwa karena dia ada di dalam penjara inilah Injil Kristus semakin maju, Injil Kristus semakin diberitakan. Dan kalau kita membaca terus pada ayat-ayat berikutnya, di sana dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-26 dia berkata demikian, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Artinya apa? Bahwa di tengah situasi yang seperti itu, Rasul Paulus tahu betul yang perlu dimegahkan bukan dirinya dengan segala pelayanan dan penderitaannya, tetapi yang dimegahkan sekali lagi tetap kemegahan itu cuman ada dalam Kristus Yesus yang harus makin bertambah. Sekalipun secara manusia dalam pelayanannya dia merasakan semakin, kalau secara ukuran manusia penderitaan itu menggambarkan sesuatu yang mundur, tapi buat Rasul Paulus itu bukan sebuah kemunduran. Dia tahu bahwa justru sekalipun dia mengalami itu, tapi ada kemegahan Kristus di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari sosok yang luar biasa ini, yang tidak menganggap apa yang terjadi padanya itu adalah sebuah penderitaan dan sebuah kemalangan, tapi bagi dia sepanjang apa yang dilakukan itu adalah untuk kemegahan Kristus dan untuk pemberitaan Injil kepada banyak orang, dia merasa itu adalah bagian yang tak terhingga, bagian yang begitu indah dalam hidupnya. Memang Rasul Paulus tidak salah kalau kemudian dia dicatat sebagai seorang rasul yang besar, karena dalam iman percayanya, dalam pengikutannya kepada Tuhan, dia sudah memberikan sebuah teladan dan contoh yang besar, bahwa sekali lagi kalau kita baca dalam dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 26 ada bagian-bagian yang dia tekankan berkali-kali bahwa apa yang dia lakukan sekarang adalah sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya, karena dia sedang melayani Kristus Sang Raja itu. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 ada sebuah ayat yang sangat terkenal sehingga banyak orang memakainya juga sebagai moto atau sebagai nats firman dalam hidupnya, yaitu Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Memang sesuatu yang tidak mudah, tapi Rasul Paulus mencoba memberikan kebenaran ini kepada banyak orang yang mungkin hari-hari itu belum dibukakan, dan juga setiap kita hari ini, bahwa kadang memang apa yang baik, apa yang bahagia menurut dunia itu bisa berbalik atau mungkin tidak sama ukurannya dengan apa yang dimaknai ketika kita berbicara tentang kemegahan Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran yang singkat ini boleh menolong setiap kita. Mari kita melihat bagaimana Rasul Paulus hidup, bagaimana dia meneladani kepada setiap kita, bahkan setiap orang yang dijumpainya dalam perjalanan pelayanannya, bahwa seperti inilah artinya dalam melayani Tuhan. Kemegahan Kristus yang harus diutamakan, bukan kemegahan diri sendiri dan sanjung pujian orang lain. Memang tidak gampang Bapak Ibu, saya tahu itu hal yang sulit, tapi mari kita meneladani dia. Dia menjadi inspirasi buat setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk siang ini Engkau sudah menolong kami. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami dengar, jauh daripada sempurna tapi boleh menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, siapapun yang mendengar, kiranya Engkau tolong mereka dalam keseharian dan aktivitas yang mereka lakukan, pergumulan doa dan apapun yang dihadapi. Kiranya kami boleh tetap berpegang pada kebenaran firman. Kami tahu tidak mudah, tapi Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.